Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang trigonometri, tentang sudut-sudut kuadran dan sudut berelasi. Nah, di sini tersedia bidang kartesius. Pada sudut-sudut kuadran terdapat 4 sudut kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, 4. Di mana saja sih letak-letaknya? Nah, letak kuadran 1 itu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi, bisa dikatakan 0 lebih dari 0 kurang dari 90. Di sini letaknya. Nih, 0, 90. Maka di sini adalah kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2 antara 90 sampai 180. Ini kuadran 2. Kemudian kuadran 3 antara 180 sampai 270. Kuadran 3. Kemudian kuadran 4 terletak antara 270 sampai 360. Nah, ini adalah kuadran 4. Jadi balik muter. Selanjutnya, saya mempunyai titik P dengan koordinat X, Y. Nah, kemudian titik P ditarik ke O, titik P ditarik ke O, seperti ini. Nah, ini titik Y dan X tegak lurus, maka akan membentuk sudut dan segitiga siku-siku. Nah, yang sisi miring adalah 1, sisi alas adalah X, dan sisi tinggi adalah Y. Maka dapat kita ketahui nilai dari sin theta, sin alpha, cos alpha, dan tan alpha. Sin alpha sama dengan D per mi. D-nya depan per miring sama dengan jadi miringnya itu yang bagian ini 1, miringnya 1. Kemudian untuk depannya itu adalah yang sisi Y. Jadi Y per 1 sama dengan Y. Maka Y sama dengan sin alpha. Kemudian untuk cos alpha sama dengan sa per mi sama dengan sa adalah yang X-nya tadi yang bawah. Yang bawah ini adalah sa, samping. Y, sa sama dengan X per miringnya. Miringnya sama 1 sama dengan X.
sama dengan cos alfa. Nah, untuk tangan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa sama dengan, nah sinnya sin A, Y sama dengan sin A, berarti sinnya adalah sin alfa sama dengan Y per X. Nah, dari sini kita dapat tahu nih nilainya. Yang sin theta berarti nilainya adalah positif, cos adalah positif, dan tan maka juga akan termasuk positif. Tadi kan diketahui punya titik P, X, Y. P titik koordinatnya X, Y. Nah, dari sini dapat kita tulis. Ingat, dapat kita tulis seperti ini. P nah ini kan tadi Y nya PXY XY itu sama dengan, ini perlu diketahui bahwa ini X-nya adalah cos A, cos alfa, dan Y-nya sama dengan sin alfa. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa P bisa ditulis P cos sin kosinus. Perlu diingat ya, jadi ini asalnya. Kita dapat mengetahui nilai dari sinus, kosinus, tangen pada kuadran 2, 3, 4 tanpa melalui proses panjang. Nah, kan udah diketahui X bisa dikatakan cos dan Y bisa dikatakan sinus. Maka pada kuadran 2 sinus
sin sinus Y. Berarti bernilai yang atas bernilai positif. Sin sama dengan positif. Cos yang kiri berarti sama dengan bernilai negatif. Dan tangan nilai negatif. Untuk kuadran 3, sinusnya yang bawah berarti negatif, cosnya sama dengan negatif, dan tangan sama dengan positif. Lalu pada kuadran 4, sinusnya sama dengan negatif yang bawah, cosnya yang ke sebelah kanan sama dengan positif, dan tangan sama dengan negatif. Nah, jadi bisa disimpulkan seperti itu, mudah sekali. Jika theta lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat, maka tangan theta, sinus theta, dan kosinus theta masing-masing bernilai karena theta lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat, maka theta berada di kuadran 2. Ingat bahwa jika theta berada di kuadran 2, maka sinus theta bernilai positif. Namun cos theta dan tangan theta bernilai negatif. Oleh karena itu, tangan theta, sinus theta, dan kosinus theta masing-masing bernilai negatif, positif, negatif. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Jika theta lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat, maka bentuk trigonometri yang bernilai positif ditunjukkan oleh nomor 3 saja. Karena theta lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat, maka theta berada di kuadran 2. Ingat bahwa jika theta berada di kuadran 2, maka sinus bernilai positif, namun kosinus theta dan tangan theta bernilai negatif. Perhatikan setiap bentuk trigonometri pada soal. Sin theta, cos theta. Pada kuadran 2, sinus theta bernilai positif dan kosinus theta bernilai negatif. Oleh karena itu, hasil perkaliannya adalah negatif. Nomor 2, sinus theta dan tangan theta. Pada kuadran 2, sinus theta bernilai negatif dan tangan theta bernilai negatif. Oleh karena itu, sinus theta bernilai positif dan tangan theta bernilai negatif. Oleh karena itu, hasil perkaliannya yaitu negatif. Untuk nomor 3, cos theta dan tangan theta, keduanya bernilai negatif. Oleh karena itu, hasil perkaliannya bernilai positif. Maka jawaban yang benar adalah 3 saja, B. Sudut relasi. Dengan menggunakan sudut relasi, maka kita akan dapat menghitung nilai-nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama, sudut relasi kuadran 1. Nah, untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat min alfa
akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sinus 90 derajat min alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tangen 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Sudut relasi kuadran 2. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sinus 90 derajat plus alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat plus alfa sama dengan min sinus alfa. Tangen 90 derajat plus alfa sama dengan min kotangen alfa. Sinus 180 derajat min alfa sama dengan sinus alfa. Kosinus 180 derajat min alfa sama dengan min kosinus alfa. Tangen 180 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Untuk sudut relasi kuadran 3, untuk setiap alfa lancip, maka 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa akan menghasilkan kuadran 3. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sinus 180 derajat plus alfa min sinus alfa. Kosinus 180 derajat plus alfa sama dengan min kosinus alfa. Tangen 180 derajat plus alfa sama dengan tangen alfa. Sinus 270 derajat min alfa sama dengan min kosinus alfa. Kosinus 270 derajat min alfa sama dengan min sinus alfa. Tangen 270 derajat min alfa sama dengan kotangen A. Sudut relasi kuadran 4. Untuk setiap alfa lancip, maka 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 4. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sinus 270 derajat plus alfa sama dengan min kosinus alfa. Kosinus 270 derajat plus alfa sama dengan sinus alfa. Tangen 270 derajat plus alfa sama dengan min kotangen alfa. Sinus 360 derajat min alfa sama dengan min sinus alfa. Kosinus 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tangen 360 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Nah, jika diperhatikan rumus-rumus di atas memiliki pola yang hampir sama. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu sudut relasi yang digunakan dan tanda untuk tiap-tiap kuadran. Nah, dari sini dapat kita tulis untuk relasi derajat dan
270 derajat, maka sinus sin cos sin tangan, kalau tangan kot tangan. Nah, untuk relasi seratus 180 derajat dan 360 derajat, maka sin sama dengan sinus, kosinus sama dengan kosinus, dan tangan sama dengan tangan. Gitu. Jadi dapat disimpulkan seperti itu. Nah, tanda untuk masing-masing kuadran juga dapat kita simpulkan. Tanda untuk masing-masing kuadran kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 untuk kuadran 2 ini kan kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 kosinus positif. Kosinus positif. Kuadran 3 kuadran 3
tangen positif kuadran 4 kosinus positif. Nah, untuk kuadran 3 itu berarti sinus. Yang kosinus itu sama dengan nih. Jadi begitu. Tidak perlu menghafalkan satu-satu. Nilai dari cos 130 derajat adalah D, min setengah akar 2. Jawaban yang benar adalah D. Perhatikan bahwa 130 derajat merupakan sudut di kuadran 2. Kemudian, pada kuadran 2, cos bernilai negatif. Selanjutnya, pada kuadran 2 dapat digunakan relasi 180 derajat min. Oleh karena itu, didapatkan cos 135 derajat sama dengan cos 180 derajat min 45, sama dengan min cos 45, sama dengan min setengah akar 2. Tak kotak lo koenko. Alah. Dari cos 210 derajat plus cos 120 derajat min sinus 300 derajat adalah jawaban yang benar adalah A. Nah, pertama-tama kita cari nilai-nilainya. Perhatikan bahwa 210 merupakan sudut di kuadran 3. Kemudian pada kuadran 3, kosinus bernilai negatif. Selanjutnya pada kuadran 3 dapat digunakan relasi 180 derajat plus. Oleh karena itu didapatkan kosinus 210 derajat sama dengan cos 180 derajat plus 30 derajat sama dengan min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Perhatikan bahwa 120 derajat merupakan sudut di kuadran 2. Kemudian pada kuadran 2, tangen bernilai negatif. Selanjutnya pada kuadran 2 dapat digunakan relasi 180 derajat. Oleh karena itu didapatkan tangen 120 derajat, tangen 180 derajat, min 60 derajat sama dengan min tangen 60 derajat sama dengan min akar 3. Jadi, kotangen 120 derajat sama dengan 1 min tangen 120 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Nah, kemudian 300 derajat merupakan sudut di kuadran 4. Kemudian pada kuadran 4, sinus bernilai negatif. Selanjutnya pada kuadran 4, dapat digunakan relasi 360 derajat. Oleh karena itu, didapatkan sinus 300 derajat sama dengan sinus 360 derajat min 60 derajat sama dengan min sinus 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Kemudian didapatkan kosinus 210 derajat ditambah kotangen 120 derajat min sinus 300 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Jadi jawabannya adalah A.